Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi tentang kinematika gerak melingkar beraturan atau GMB untuk fisika SMA. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah gerak melingkar beraturan atau GMB, merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan sudutnya omega tetap terhadap waktu atau percepatan sudutnya atau alfa sama dengan 0. Perpindahan sudut delta theta adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis theta hingga posisi akhir theta. Gambarnya sebagai berikut, ini titik A, dia tetanya dari A ke B gitu ya, menyapu gitu ya. Sedangkan theta sendiri adalah 2πr per r radian gitu ya. Jadi theta sama dengan 2π radian, di mana 2π radian itu sama dengan 360 derajat. 1 radian sama dengan 360 derajat per 2π, berarti sama dengan 360 derajat per 2 kali 3,14 sama dengan 360 derajat per 6,28. Hasilnya 1 radian itu 57,3 derajat gitu ya. Panjang lintasan yang ditempuh benda tersebut, satu lingkaran penuh sama dengan keliling lingkaran atau 2πr, dengan r adalah jari-jari lingkaran. Jadi S, panjang lintasan, sama dengan 2πr, dan delta theta sama dengan 2r, sehingga S sama dengan delta theta kali r. Hubungan antara perpindahan linear pada titik A yang menempuh lintasan lingkaran sejauh X dan perpindahan sudut theta, ini dalam satuan radian. Berarti theta sama dengan X per R, atau X sama dengan R kali theta. Selanjutnya, periode. Periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk menempuh satu putaran lengkap. Rumusnya T besar sama dengan T kecil per N. T besar periode, T kecil waktu yang dibutuhkan, N itu banyak putaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu 1 sekon, atau dirumuskan F sama dengan N per T. Berarti hubungan antara periode dan frekuensi itu sama dengan F sama dengan 1 per periode. Gitu ya. Selanjutnya, kecepatan linear atau tangensial V adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Sedangkan percepatan tangensial atau AT adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Nah, ini gambarnya seperti ini. V-nya tegak lurus dengan jari-jari, A-nya juga. Ya, perputarannya ke kiri A, B, C, D gitu ya. Dirumuskan V sama dengan 2πr per T, atau V sama dengan 2πr kali F, sedangkan AT sama dengan alfa kali R. Kemudian kecepatan sudut atau kecepatan anguler omega adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya, di mana kecepatan sudut ini nilainya tetap karena arah kecepatannya sama dengan arah putaran benda. Dirumuskan omega sama dengan 2π per T, atau omega sama dengan 2πf. Omega kecepatan sudut, satuannya rad per S. 2π itu satu putaran lingkaran ya. V-nya kecepatan linear berapa meter per sekon, T-nya periode berapa sekon, F-nya frekuensi, satuannya Hertz atau Hz. Dan hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut adalah V sama dengan R kali omega. Kemudian percepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu.
alfa sama dengan delta omega per delta T. Delta omega itu omega 2 per omega 1 per delta T itu T2 min T1. Alfa itu percepatan sudut radian per sekon kuadrat, omega itu kecepatan sudut radian per sekon, T-nya selang waktu. Ini kalau digambarkan dalam suatu lingkaran, V-nya itu tegak lurus dengan R. Nah, ini theta, omega, delta T. Ini arahnya sama. Selanjutnya percepatan sentripetal atau ES adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan, tidak dengan besarnya ya. Nah, ini A-nya itu sama dengan jari-jari itu ya. Percepatan sentripetal tegak lurus dengan V, kecepatan tangensial yang tadi. Dirumuskan AS sama dengan V kuadrat per R, atau AS sama dengan omega kuadrat per R. Itu sama dengan 4pi kuadrat R kali per T kuadrat. Selanjutnya, gaya sentripetal merupakan gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Dirumuskan Fs sama dengan mv kuadrat per R, atau sama dengan m omega kuadrat kali R, atau sama dengan 4pi kuadrat Rf per T kuadrat. V-nya kecepatan linear ya, T-nya periode berapa sekon, F-nya frekuensi berapa Hertz, A-nya percepatan sudut, omega-nya kecepatan sudut, AS-nya percepatan sentripetal, berapa meter per sekon kuadrat gitu ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen. Tunggu video-video lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.